cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNIHP. Biasa-biasa aja, dan di awal dulu bahkan dianggap oleh orang tua saya, oleh lingkungan saya bukan tipe pedagang, saya tidak punya bakat bisnis gitu ya. Itu yang ada dalam mindset saya ketika itu gitu. Kenapa? Kami berasal dari keluarga yang orientasinya pendidikan. Bapak saya bangun sekolah, ibu saya bangun sekolah, guru kan gitu ya. Jadi mindsetnya saya mendidik aja lah gitu. Saya jadi pengajar aja lah gitu. Tapi ternyata takdir Allah akhirnya membawa kepada bisnis gitu, ya. Dan alhamdulillah dengan bisnis di HNI ini, hari ini kami punya BC ya, Business Center itu istilahnya agen stok yang menjadi perwakilan dari pusat langsung ke kita. Jadi BC adalah perwakilan dari tangan-tangan manajemen di pusat yang insya Allah itu di posisi yang paling atas ya, membawahi mulai dari AC, DC, kemudian SC ya, dan teman-teman seluruhnya. Jadi kayak pusat grosirnya. Itu tidak pernah terpikir sebelumnya oleh saya. Kenapa? Kira-kira? Kenapa kira-kira? Untuk jadi BC hari ini 150 juta modalnya. Untuk waktu zaman saya dulu 100 juta. Ada yang berani? Sekarang, Bu, saya jadi BC. Boleh? Nanti tiap hari mentoring sama Pak Daroni, sama saya, sama Bu Fatma. Siapa yang berani jadi stokis hari ini? Stokis berapa ya ibu-ibu? Ada yang tahu? Berapa? 10? 5? Penawaran tertinggi? Jadi stokis itu agen stok pertama, artinya yang punya usaha pertama, yang punya toko pertama, itu modalnya hari ini masih 5 juta. Dulu kan untuk jadi BC itu harus lihat bawah, teman-teman ya, dari lewat bawah. Mulai dari stokis dulu, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk pengen jadi BC, karena dia ada syarat-syarat lain gitu. Pangkatnya harus lab gitu ya. Kalau kayak sekarang, saya seperti sekarang gitu. Kalau belum lab, belum boleh jadi BC. Jadi dia memang sistemnya itu dibuat sehingga tahapannya itu betul-betul kesiapan kita pun diukur, mental kita pun diukur di situ. Dulu ketika jadi SC 5 juta sama, itu saya tahun 2014, udah berapa tahun sekarang? Modalnya masih 5 juta, bayangkan. Dari situ saja sebetulnya kalau kita mau memahami betapa sistem di HNI ini adalah sistem yang luar biasa. Kenapa? Istilahnya tidak kapitalis, ya, tidak kapitalis. Kalau memang nggak usah dinaikkan, nggak dinaikkan, gitu. Beda ya kalau dengan sistem-sistem penjualan bisnis yang lain, itu nanti 10 tahun yang lalu sekian, sekarang udah naik lagi kan, gitu kan, ya. Tapi di HNI tidak. Kalau memang tidak usah dinaikin, tidak akan dinaikin. Bahkan yang menariknya lagi, sangat menariknya lagi, kenapa saya makin yakin di HNI, zaman saya masuk sebagai member, anggota, waktu itu di Palembang, itu untuk masuk member, teman-teman harus bayar 200 atau 250 ribu untuk daftar anggota. Kenapa? Karena syaratnya ketika daftar anggota harus sekaligus beli produk. Jadi total semuanya bisa 200 atau 250 ribu ketika itu. Sekarang berapa? 10 atau 30 ribu. Dapat nggak logikanya? Dulu 200-an, sekarang cuma 10 atau 30 ribu. Kenapa kira-kira? Biasanya kan ibu-ibu nih yang paling, 30 ribu murah kan gitu kan? Nah, kenapa kira-kira? Dari yang ada di mahasiswa, kenapa kira-kira? Secara logika berpikir, kalau di bisnis wajar nggak begitu? Tidak. Itu 10 tahun lalu. Kok malah sekarang turun, anjlok, kan gitu kan? Ya.
menjadi pertimbangan di HRI seperti itu? Karena ternyata pada saat proses ke sini itu Dewan Syariah kita meninjau kembali bahwa ternyata ketika daftar member tidak boleh ada 2 akad. Daftar member aja. Gitu. Itu namanya satu lagi kan syarat harus punya beli barang kan begitu kan? Artinya ada 2 akad. Satu daftar member, yang kedua harus beli barang. Jadi tidak boleh ada 2 akad dalam satu ini gitu ya. Satu ketentuannya dalam satu akad tidak boleh ada 2 transaksi gitu lah bahasanya. Ya. Karena di situ nanti jadi kayak kita mempressure orang, memaksa orang kan begitu kan? Nah, kalau mau daftar aja, nggak harus beli produk. Tapi disitulah kita bermain gitu ya. Disitulah kita perlu keberanian. Disitulah kita perlu percaya diri untuk menawarkan gitu ya. Dapat ya teman-teman ya. Nah disitulah yang makin meyakinkan saya untuk ini terus saja di HNI. Apapun yang terjadi ini kalau bahasanya keyakinan ya, keyakinan kita 100%, saya mungkin bisa 1000%. Saya yakin di HNI ini adalah bisnisnya insya Allah berkah, bisnisnya Islami, yang insya Allah akan menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi. Keyakinan itulah salah satunya yang membuat kita terus tidak berhenti, walau apapun itu tadi ya, nasib tadi ya, walau hujan menapa, walau badai, saya tetap akan terus melangkah, insya Allah. Teman-teman yakin dengan bisnis ini? Bukan karena saya pelototin ya, bukan ya? Ya, lampunya agak suram ya, kayak diajak muhasabah ya. Saya tuh sering kalau ceramah tuh cenderungnya muhasabah, jadi kayak pegang muhasabah juga jadi. Ya itu sedikit tentang ini ya, pembuka. Ngomong-ngomong saya baru ngeliatin kita janji ya jibatnya ya. Mudah-mudahan itu tanda sehati ya. Mudah-mudahan saling menularkan kebaikan. Suksesnya nular, kebaikan teman-teman semua di sini juga nular ke saya. Tugas saya sebetulnya tadi dari kemarin diminta oleh Pak Daroni bentuk success story kan gitu kan ya. Tadi itu salah satu success story-nya. Jadi satu modelnya adalah keyakinan. Kalau sekarang teman-teman masih belum yakin di HNI, apanya yang belum yakin? Kita harus cari apa yang membuat kita tidak bergerak di HNI. Apa yang membuat menjadi halangan teman-teman untuk di HNI? Itu harus kita cari. Dan kita cari apa yang membuat kita yakin dengan HNI. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang membuat teman-teman hadir di sini dulu? Apa diiming-imingin sama Pak Daroni bisa jadi stokis 5 juta? Apa yang membuat teman-teman hadir di sini? Ingin cepat kaya? Nambah ilmu? Apa Bu? Ibu? Biar dapat semangat lagi, sempat hilang semangat ya gitu ya. Iya, apa lagi? Apa yang membuat teman-teman mau gabung di HNI? Apa Mbak Fitri? Ingin sukses gimana nya? Bisnisnya. Ada lagi? Jadi kalau cerita perjalanan sukses story saya dulu, apa yang membuat saya sampai sekarang di sini dan akhirnya merasakan, alhamdulillah ya merasakan saya dapat hadiah tur ke Beijing, tur Muslim ya. Kemudian saya dapat 2 kali umroh. Jadi sebelum berangkat KHT yang kata Pak Daroni tadi, itu KHT pertama di Tanjung Pinang itu dilaksanakan setelah saya menunaikan ibadah haji tahun 2014 gitu. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman dapat ininya ya, clue-nya ya. Nah kemudian di aslinya saya nggak suka MLM. Ada nggak di sini yang nggak yakin dengan MLM tadinya? Ada? Boleh tunjuk tangan nggak apa-apa. Biar sama kok. Saya juga nggak yakin dulu. MLM itu saya pikir itu cuma nguntungin yang di atas. Ada nggak punya pikiran begitu? Ya kan? Cuma nguntungin yang di atas. Nih kalau teman-teman yang ada di sini nih semuanya ini aktif, oh pasti Bu Ira yang naik. Gitu.
bonusnya tambah gede. Belum tentu ternyata, karena perhitungan sistem GH ini tidak seperti itu. Siapa yang bergerak, dialah yang maju. Siapa yang bergerak, ketika kata itu pengen sukses di bisnis, dialah yang sukses bisnisnya, gitu ya. Nah, aslinya nggak suka, tapi kemudian itu mentor besar kita sama-sama, top leader ini PLC beliau ya, Presiden Leader Club, Pak Rudianto, itu juga bukan langsung dibawa di atas saya. Jadi beliau itu kayak kakeknya lah ya, kakek. Ada mentor langsung saya, Bu Amrina Rosyada. Ketika itu beliau tidak aktif, karena kayaknya baru lahiran, masih punya anak kecil. Jadi bukan langsung Bu Amrinanya yang mentutor saya seperti ini, meskipun ada. Jadi ketika saya baru daftar, Bu Amrina itu sampai janjian via telepon gitu ya. Bu, ini ada promo SC, promo stokis, biayanya berapa? 5 juta. Saya nggak punya duit 5 juta ketika itu. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa Bu Ira sih enak, duitnya ada, duitnya banyak, itu baru kesini-sini aja kita ngerasain gitu. Kita mau infak gampang, mau nyekolahin anak gampang, kalau mau ngapain gampang gitu. Dulu saya nggak kebayang 5 juta itu dapat dari mana. Ini saya bukan rahasia nih, gitu, ya. Biar teman-teman optimis bahwa kalau itu baik, kalau kita yakin, kalau niat kita baik, pasti akan Allah sampaikan. Yang terikat sama saya ketika itu ditawarin jadi SC, saya terikat siapa? Biasanya kalau anak gak punya duit, ikat sama siapa? Orang tuanya kan, gitu kan? Ya saya ikat emak saya, kita mau pinjem lah, gitu. Dan ibu saya tipenya itu orang yang kalau misalnya masalah uang, gitu ya, itu dia kan tanya detail mau buat apa, karena dia tahu saya boros. Mau buat apa? Nanti pokoknya ditanya dulu. Ini kayak orang di screening dulu gitu ya, model tipe ibu saya. Masya Allah, ketika saya sampaikan itu, waktu itu saya kepala TK ya, ketika saya sampaikan bahwa, Mah ini ada ini nih, boleh nggak kalau saya pinjam 5 juta? Itu kayak gampang banget gitu, nggak pakai screening kalau tadi bahasa saya. Dia langsung dipinjemin, kemudian akhirnya resmilah saya jadi stokis. Dan hari itu belum ada satupun stokis yang aktif di Tanjung Pinang. Jadi sebenarnya kalau nol banget nggak ada, enggak juga. Karena sebelum saya jadi stokis, itu ada temen ngaji saya, satu kajian, satu kelompok, dia sudah stokis. Ya, ada 2 orang lah yang sudah stokis, tapi nggak tahu juga apa ceritanya. Mungkin juga seperti kadang-kadang yang terjadi di kita hari ini. Jadi stokis, habis itu barangnya nggak ada jual-jual, ya, sampai akhirnya expired gitu. Ada nggak di sini yang stokis? Ada yang bingung sampai mau dijual kemana kan begitu kan? Nah, qadarullah, kemudian itu tadi ada KHT ya, dan saya stokis, kemudian dilihat oleh pusat, kok ini cepet banget ininya omsetnya, muternya. Hari itu waktu saya jadi stokis, hampir setiap hari saya order ke pusat sebesar 2,5 juta. Kenapa 2,5 juta? Karena waktu itu batas pre-ongkir 2,5 juta. Dan itu ternyata diperhatikan oleh Direktur Utama HRI. Ya. Sampai waktu ketemu saya pertama kali dia bilang, Pak ini ya Bu Ira yang tiap hari order ke pusat gitu, 2,5 juta. Jadi harus 2,5 juta. Gampang nggak? Ibu mah kan memang bisa jualan. Enggak, saya nggak selancar ini ngomongnya gitu. Ya. Saya tipe yang pendiam. Ya, siapa di sini yang merasa jadi orang kalem gitu? Ada? Itu tuh Bu Fatma udah nunjuk tangan aja. Tipe yang pendiam, kalau mau ngomong berat banget gitu. Kita tadi, ya takut gitu ya, takut nggak laku, terhina banget rasanya begitu. Ada yang begitu? Iya, saya begitu ibu-ibu. Ya, mau jualan, iya kalau dia mau beli, kalau nggak beli, itu rasanya kayak masuk ke bumi. Itu yang terjadi dulu. Tapi Masya Allah, karena yakin bahwa ini adalah bisnis yang berkah, ya, karena memang sistemnya sangat islami, dan kemudian saya suka minum kopinya. Saya rutin minum kopinya, karena kopinya itu kan non efek ya, tidak berefek pada degup jantung, pada mah, dan pada hipertensi. Sementara saya penyuka kopi.
Artinya apa? Cluenya yang satu lagi, jadilah pemakai. Ketika kita jadi pemakai, maka kita tidak bingung untuk tupo tiap bulan 200 poin. Tuh, ada yang senyum-senyum kan? Kenapa? Karena pasti mikir kan 200 poin itu kan lumayan. Berapa ratus? Bu Erdi? 600-an kan? Kebayang? Kalau yang nggak make itu masih kebayang. Saya harus maksain tupo 600 belanja 600.000 hanya untuk tutup poin 200 karena kita nggak make. Jadi semangatnya apa? Harusnya kita ketika merekrut, ini yang sering saya pakai ya, ketika merekrut salah satunya adalah bukan diajak beli barang ya. Kadang-kadang kan kita pengen buru-buru kan, apalagi kalau baru habis jadi stokis, aduh ini harus habis ini kan, begitu kan ya, ujuk-ujuk beli odol, beli kopi, beli mengkudu, beli ini, beli ini. Jadinya kita seperti tukang obat ya kan. Jadi kalau mau cara yang berkelas, saya kasih tahu yang suka malu ya. Saya pendekatannya dari bagaimana mengajak orang itu hijrah produk. Ini sekarang trennya sedang tren kembali ke sunnah, kembali ke yang alami, kan begitu kan? Sering kesini-sini saya makin inilah ya, makin punya banyak peluru nih kalau ngajakin orang hijrah. Bahwa semua yang sunnah itu pasti bagus. Semua yang sunnah pasti meningkatkan kualitas hidup kita. Kenapa? Karena jadi Allah. Allah menciptakan kita itu sebagai khalifah di muka bumi. Kita ini penguasa loh harusnya. Kalau kata Ustaz Hadi Hidayat, setiap mukmin pasti sukses. Itu biasa kalau orang mukmin sukses. Yang nggak biasa itu kalau lihat orang mukmin tapi kagak sukses. Berarti